kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Masyarakat peduli hukum, tidak habis-habisnya atau tidak henti-hentinya kita membicarakan tentang hukum dan penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Kali ini saya ingin kembali berbincang tentang bagaimana seharusnya penegak hukum di Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini kembali saya ungkapkan karena keinginan kita atau keinginan masyarakat tentu bagaimana menggapai negara yang adil dan makmur sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Termasuk juga persamaan di muka hukum, equality before the law. Masyarakat peduli hukum. Sebelum lebih lanjut ke sana, saya ingin berbicara tentang hal yang berkaitan dengan penegakan hukum sebelum reformasi, pasca reformasi hingga saat sekarang. Ya, pada saat sebelum reformasi atau Orde Baru, bisa dikatakan bahwa slogan penegakan hukum hanya sebatas di pembicaraan saja. Karena kenyataannya pada saat itu penegakan hukum justru dipolitisir dalam arti bagaimana melegitimasi kekuasaan. Dan sekalipun diduga banyak kejadian korupsi tetapi ya tidak terungkap karena memang kekuasaan yang lebih diprioritaskan. Sehingga timbullah reformasi. Pada saat reformasi, terutama di awalnya, masyarakat beserta pemerintahan yang baru pada saat itu menginginkan agar hukum dijadikan panglima. Luar biasa. Ini merupakan sesuatu bentuk keinginan daripada masyarakat agar perubahan di Republik ini terjadi, di mana hukum ditegakkan dan korupsi diberantas. Sehingga dibentuklah atau dibuatlah lembaga penegak hukum yang baru, terutama di bidang korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat jilid pertama, jilid kedua sampai jilid ketiga, sebelum perubahan atau revisi Undang-Undang KPK, KPK bisa katakan sangat benar-benar melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Kalau kita kembali melihat sejarah, bahkan di dalam Undang-Undang KPK, pertimbangannya adalah dibentuknya KPK adalah karena lembaga penegak hukum yang ada, dalam arti saya sebutkan kejaksaan, kepolisian, tidak maksimal pada saat itu untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Setelah adanya KPK, jujur, bahkan menjadi saya ingat, seorang gubernur, yaitu Gubernur Aceh, Abdul Putih, ditangkap, ditahan, diproses secara hukum. Itulah pertama KPK melakukan penangkapan terhadap pejabat publik setingkat gubernur. Karena sebelum ada KPK, jangankan gubernur, lurah atau camat atau bupati hampir tidak ada tersentuh. Tetapi setelah KPK
Dari mulai bawah sampai menteri, ya sudah semuanya bisa diproses secara hukum. Jadi saat itu kita bangga adanya KPK yang benar-benar independen. Tetapi setelah, ya ini menurut saya, tetapi setelah adanya revisi Undang KPK, ya walaupun perdebatan panjang pada saat itu, di mana cenderung KPK bukan independen lagi karena sudah berada di dalam ranah ASN. Jadi tidak berdiri sendiri lagi. Sehingga ya tidak bisa dipungkiri, bisa saja unsur politik menjadi ikut bermain di sana dalam penegakan hukum. Ini saya enggak menjustifikasi, tapi itulah dugaan yang wajar karena perubahan undang-undang itu. Tapi kalau dilihat daripada keadaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di mana terutama akhir-akhir ini caruk-maruk penegakan hukum. Caruk-maruk saya katakan, ya kepercayaan masyarakat semakin menurun karena justru beberapa tahun terakhir ini bukan lagi hanya pejabat, cukup banyak, bahkan hampir berapa ratus pejabat dari mulai tingkat camat sampai bupati, bahkan sampai menteri yang terjaring OTT oleh KPK khususnya. Dan akhir-akhir ini kejaksaan juga mulai mengembalikan powernya, yaitu melakukan tindakan terhadap korupsi-korupsi yang cukup lumayan besar. Di satu sisi memang kita bangga, tetapi sisi lain prihatin. Karena seperti yang saya katakan tadi, justru belakangan ini penegak hukum banyak yang tersangkut suap menyuap atau gratifikasi. Saya juga pernah mengungkapkan di suatu seminar, keadaan kita ini seperti katakan oleh Bapak mantan Hakim Agung Mangkurilaga, kita ini sudah seperti gelas Duralex yang pecah. Jadi kalau kita pun berpendapat, ya belum tentu didengar untuk perubahan. Satu-satunya perubahan itu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita bangga akhir-akhir ini ada keinginan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, bahkan dari kepolisian itu sendiri, untuk mereformasi kepolisian. Paling tidak ini adalah merupakan pengakuan bahwa ada yang harus dirubah, diperbaiki sesuai dengan makna kata reformasi. Bahkan beberapa hari yang lalu DPR juga membentuk panja DPR untuk reformasi dalam lembaga penegak hukum. Ya, disebutkan kejaksaan, kepolisian, dan juga pengadilan. Dibentuk panja untuk reformasi terhadap lembaga ini. Tapi kalau menurut saya, ya bukan hanya itu, semua lembaga penegak hukum atau juga termasuk organisasi profesi advokat ya penegak hukum, supaya organisasinya yang sudah bagus sebelumnya pasca atau berlakunya di awal undang-undang tentang advokat, di mana advokat sudah menjadi satu, tapi saya sayangkan pecah, akhirnya menjadi 3.
Bahkan sekarang sudah lebih daripada 70-an kali yang kita dengar berita yang menyatakan atau membuat organisasi advokat. Jujur ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu DPR jangan lupa ada advokat, ini perlu direformasi. Bisa juga direformasi ya melalui revisi undang-undang atau undang-undang advokat direvisi demi penyesuaian ataupun demi wibawa advokat itu sendiri. Tapi yang paling utama lagi, maaf, DPR terutama Komisi 3 yang membentuk undang-undang mitra kerja daripada penegak hukum. Perlu juga direformasi. Dalam arti lakukanlah semua undang-undang atau pembuatan undang-undang ini untuk tujuannya. Dalam arti tidak dipolitisasi. Kita tahu memang produk hukum itu adalah produk politik. Dalam arti pembuatan undang-undang. Tetapi dalam pembuatan undang-undang kalau tujuan kita untuk hal kebaikan demi penegak hukum, ya kembali ke integritas moral. Penegak hukum dan lembaga pembuat undang-undang, yaitu DPR juga harus kembali kepada integritas moral. Jujur, kita ini sudah berumur, bahkan sudah berpraktek hampir 35 tahunan. Bahkan ada mungkin yang hampir 40 tahun. Bahkan ada juga yang memulai. Mari kita lakukan. Yang memulai kita lakukan, mulai hal perbaikan. Yang sudah melakukan senior, kita akhiri nanti dengan hal yang baik. Sehingga ada peninggalan atau legasi terhadap yang muda-muda. Bahwa hukum itu harus ditegakkan. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan hanya slogan aja atau untuk kepentingan sesaat. Menyatakan kita harus mereformasi ini. Tapi yang terutama dari diri kita sendiri. Mereformasi diri kita sendiri seperti katakan sekali lagi. Yang terhormat almarhum Mangku lagi yang menyatakan kalau ingin merubah sesuatu ya sudah rusak di bidang penegakan hukum terutama untuk mencegah korupsi atau kolusi atau nepotisme ataupun suap, mulailah diri sendiri. Saya selalu ingat ini dan saya terngiang-ngiang kadang di hati saya. Ya, memang ada kawan menyatakan jangan terlampau kita memikirkan hal yang berkaitan dengan idealisme. Tapi saya menyatakan hidup cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, mari kita nyatakan selalu kebenaran di atas dari segalanya. Karena akhirnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sekalipun saya atau kawan-kawan pernah merasa bersalah ataupun pernah melakukan kesalahan, yaitu kita perbaiki, kita reformasi diri kita. Perbicaraan saya ini bukan menjustifikasi seseorang atau lembaga, tetapi keinginan saya secara bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang tercinta ini, kita bangunlah negara ini dengan baik. Kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dan kita juga mengabdi kepada bangsa ini demi warga negara Indonesia yang bergelut setiap hari. Banyak yang masih kesusahan. Kalau korupsi diberantas, penegak hukum direformasi menjadi benar, maka kenyamanan bahkan kemakmuran dalam segi ekonomi akan terwujud. Sekali lagi, maaf kalau ada kata-kata yang salah, tetapi mari kita melihat atau mendengar ini secara positif sehingga kita bersama-sama berjuang ke depan. Salam, sampai bertemu kembali.